Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Jumpa lagi bersama saya Tom di channel YouTube Tom and2. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas 5 kesalahan utama saat membeli kasur busa. Nah, seperti apa 5 kesalahannya? Langsung saja kita bahas di channel ini. Oke, Mami, Bunda, Pak Ali, Bule, Pak De, Mbok D. Di kesempatan hari ini kita akan membahas 5 kesalahan utama ketika membeli atau memilih kasur busa yang tepat tentunya. Nah, banyak sekali konsumen yang beli itu ternyata kurang begitu paham tentang kasur ya. Atau dia itu masih meraba-raba kasur yang tepat untuk dirinya atau untuk mereka. Nah, kita bahas ya. Yang pertama kesalahan itu adalah terpaku pada jangka waktu garansi. Nah, garansi itu memang penting ya, Mami, Bunda, Pak Ali, Bule, Pak De, Mbok D. Nah, tentunya garansi yang diberikan kadang hanya merupakan gimmick saja atau gimmick marketing belaka. Produsen mengetahui hanya sekitar 1-3% konsumen yang akan mengeklaim sebuah kasur, misalnya ada sebuah masalah terhadap kasur tersebut. Tetapi yang paling utama tentunya kita ketika memilih kasur atau kasur busa itu tentunya harus disesuaikan dengan karakter kita. Kalau kita sukanya karakter kasur yang empuk, ya kita harus memilih yang empuk. Atau juga kalau kita ya pengennya yang keras, kita harus memilih kasur yang keras sesuai dengan density. Atau density itu kalau yang belum paham kalian, density itu adalah tingkat kekenyalan atau kepadatan sebuah kasur. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah terpaku dengan merek kasur. Nah, biasanya itu konsumen ketika ada beberapa ya, nggak banyak, itu sedikit sekali konsumen yang dia itu terpaku pada sebuah merek. Dan merek itu misalnya yang ada di suatu daerah tertentu atau terkenal di suatu daerah tertentu, misalnya Inuak misalnya. Atau juga mereka yang dia itu pernah memakai kasur turun-temurun gitu ya. Maka mereka akan cenderung memilih kasur yang sesuai dengan yang kemarin-kemarin ia pakai. Padahal teknologi kasur itu semakin berkembang. Kerapatan busa, kekenyalan busa itu semakin diperbaharui ya, Mami, Bunda ya. Sehingga tentunya ketika kita memilih kasur itu pastikan harus dengan density yang sesuai dengan diri kita atau karakter kita. Ketika tidur bisa memberikan kenyamanan yang sesuai apa yang kita harapkan. Dan kesalahan yang ketiga adalah menilai kualitas dari warna busa. Kualitas busa tidak bisa ditentukan dari warna busa saja, Mami, Bunda. Kualitas atau density dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi bisa diwarnakan warna apa saja dengan bahan kimia atau bahan pewarna yang diminati oleh agen atau distributor. Jadi tentunya banyak sekali warna busa ya. Ada warna kuning, warna biru, warna hijau, dan juga ada warna emas. Nah, itu memang density-nya juga pastinya berbeda-beda. Mulai dari density 14 sampai dengan density 32. Nah, tentunya pastikan ketika Mami, Bunda memilih atau membeli kasur itu di toko yang terpercaya, kamu langsung bisa tanya ke penjualnya. Tentunya dengan seperti itu akan menghindari kesalahan atau busa yang palsu, Mami, Bunda. Dan kesalahan yang keempat yaitu menilai kualitas dari kekerasan busa. Kekerasan busa bisa diatur oleh produsen dengan bahan kimia tertentu. Nah, busa yang berkualitas bagus biasanya dibuat lebih soft. Ada yang juga busa sebaliknya. Busa yang berkualitas rendah bisa saja dibuat itu lebih keras. Jadi banyak konsumen yang kesini ketika misalnya menanyakan dulu pernah beli busa, tetapi busanya itu keras dan ketika dipakai itu kurang nyaman karena keras dan itu bunyinya krek gitu kan, kres dan akhirnya jangka waktu yang pendek tidak ada 1 tahun itu sudah kempes, Mami, Bunda. Dan itu penting banget ya, pastikan kalian ya tidak hanya menilai dari kekerasan busa saja, tetapi harus dilihat, kemudian dicoba apakah busa itu kenyal dan apakah busa itu nyaman. Dan yang terakhir yaitu yang kelima,
Kesalahan yang kelima adalah menilai kualitas dari harga kasur. Terkadang harga kasur busa bisa lebih mahal dikarenakan kain covernya, onderdil pelengkapnya, biaya marketing, kemudian juga jalur distribusinya, dan lain-lain ya, Mami Bunda ya. Hal yang terpenting adalah kepadatan atau density dari kasur busa. Nah, kasur busa dengan cover yang lebih tebal ataupun juga dengan quilting itu memang lebih lebih awet untuk melindungi dari busanya. Atau misalnya saja busa dengan cover kain katun itu lebih enak dan lembut dan tidak panas ya, Mami Bunda ya. Nah, itu kita harus bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tentunya membuat Mami Bunda tidak bisa memilih kasur busa dengan tepat dan juga nyaman ketika dipakai. Nah, saran saya buat Mami Bunda, Pak Bule, Pak Mbok D yang ada di rumah, pilihlah atau belilah kasur busa langsung ke toko ya, offline, dan juga ke toko yang terpercaya, Mami Bunda. Kenapa? Karena kalau misalnya beli online, kalau ada garansi kita nggak bisa ngeklaim garansinya ya, karena kita tidak tahu tokonya, atau mungkin tokonya jauh. Kalau misalnya tokonya dekat, kita bisa klaim garansinya, itu tokonya bisa ambil busanya dan bisa diservis lagi. Seperti itu, Mami Bunda ya. Nah, demikian tadi 5 kesalahan utama di dalam membeli atau memilih kasur busa. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat Mami Bunda, Pak Bule, Pak Mbok D yang ada di rumah. Dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.